Hai teman-teman semua, terima kasih sudah mengklik video ini. Di video kali ini, saya akan memaparkan mind mapping atau peta konsep terkait dengan akuntansi, ilmu, dan paradigma. Selain untuk memenuhi tugas kuliah, video ini juga bisa menambah wawasan teman-teman semua loh, khususnya terkait dengan akuntansi ilmu dan paradigma. Namun sebelum itu, perkenalkan, saya Komarudi Kurniawan dengan NIM 1717051 Yuk langsung saja kita ke materinya. Nah, dalam mind mapping ini yang sudah saya buat dan nantinya bisa teman-teman lihat di kamera yang satunya, bahwa di sini dijelaskan bahwa penerapan akuntansi yang ada pada masa ini menunjukkan adanya perkembangan dalam keilmuan akuntansi itu sendiri. Adapun bukti dari adanya perubahan tersebut terlihat pada perubahan paradigma terhadap penggunaan akuntansi yang awalnya hanya dimengerti sebagai sebuah alat untuk melaporkan transaksi keuangan yang bersifat historis dan selanjutnya berkembang menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Akuntansi cenderung mengarah pada ilmu karena prosesnya penuh dengan pengukuran kekayaan suatu entitas atau organisasi yang berdasarkan pada suatu standar atau prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Berawal dari hal tersebut, sehingga akuntansi semakin menjadi acuan bagi para pemakainya untuk dapat menjelaskan fakta secara empiris atau nyata, sehingga dapat berpotensi untuk mengalami perkembangan jauh melebihi dasar dari metode awalnya. Dengan demikian, sehingga menerima masukan dan kritikan untuk mempelajari dan mengembangkan disiplin keilmuannya yang nanti diharapkan bisa menjadi pelengkap untuk memecahkan setiap permasalahan yang terjadi. Oke, selanjutnya terkait dengan paradigma. Menurut Thomas Kuhn, pengertian paradigma adalah landasan berpikir ataupun konsep dasar yang digunakan atau dianut sebagai model ataupun pola yang dimaksud para ilmuwan dalam usahanya dengan mengandalkan studi-studi keilmuan yang dilakukannya. Di sini terdapat 6 paradigma akuntansi, di antaranya yang pertama, antropologikal. Dalam paradigma ini disebutkan bahwa akuntansi memfokuskan pada hubungan accountability di antara berbagai pihak yang berkepentingan. Yang kedua ada the true income. Menurut paradigma ini, akuntansi dianggap sebagai alat ukur yang tepat untuk menilai laba. Idealnya, laba harus diukur dengan menggunakan dasar atau standar yang tunggal. Karena dengan pendekatan ini akan memenuhi kepentingan semua pihak. Yang ketiga ada decision as useful. Menurut paradigma ini, akuntansi adalah media atau alat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga teori akuntansi harus menggunakan konsep yang mendukung proses pengambilan keputusan yang tepat. Terus yang keempat ada decision maker. Dalam paradigma ini disebutkan bahwa yang menjadi sorotan akuntansi adalah tentang reaksi pasar terhadap data dan angka-angka akuntansi, sehingga informasi akuntansi mempengaruhi harga pasar saham di bursa. Yang kelima ada individual user paradigma. Dalam paradigma ini disebutkan bahwa akuntansi dianggap ada hubungan antara informasi akuntansi dengan pemakai informasi individual pada pengambilan keputusan. Yang menjadi perhatian dalam paradigma ini adalah bagaimana respon individu pemakai laporan terhadap variabel akuntansi. Yang keenam ada information atau economic. Dalam paradigma ini disebutkan bahwa desain dalam menentukan nilai suatu perubahan dalam sistem informasi untuk pengambilan keputusan individu harus melihat nilai ekonomis atau cost benefitnya. Selanjutnya yaitu terkait dengan perubahan revolusioner teori. Sejarawan mengajukan sebuah gagasan yang berbeda dari evolusi yang dikenal sebagai punctured equilibrium untuk masing-masing teori. Punctured equilibrium menawarkan 3 komponen pokok, yaitu yang pertama, struktur yang mendalam, yang kedua, periode keseimbangan, dan yang ketiga, periode revolusioner. Selanjutnya yaitu terkait teori Kuhn. Teori tentang revolusi pengetahuan menekankan pada pengembangan pengetahuan dan motivasi sejumlah pengembangan tersebut. Usaha Thomas Kuhn menekankan pada pengembangan pengetahuan
bidang sains normal tertentu. Selanjutnya terdapat pandangan riset tentang berbagai paradigma. Adapun komponen dasar suatu paradigma menurut definisi riset adalah yang pertama, contoh atau exemplar atau potongan aktivitas yang berfungsi sebagai model bagi individu yang berbeda menggunakan paradigma. Yang kedua, ada gambaran atau image dari pokok persoalan. Yang ketiga, ada teori-teori. Dan yang keempat, ada metode dan instrumen. Baik, jadi sekian dulu yang dapat saya sampaikan di dalam peta konsep atau main metode.